Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan memaparkan materi mengenai kontrak nominat. Poin pertama yaitu tentang pengertian kontrak nominaat. Istilah kontrak nominaat merupakan terjemahan dari nominaat kontrak. Kontrak nominaat sama artinya dengan perjanjian bernama. Kontrak nominaat merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam pasal 1319 KUHP yang berisi semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Di pasal 1319 KUHP, perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian bernama atau nominaat dan perjanjian tidak bernama yaitu innominaat. Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian jenis-jenis dari kontrak nominaat sendiri yaitu yang pertama jual beli, yang kedua tukar menukar, yang ketiga sewa menyewa, yang keempat perjanjian melakukan pekerjaan, yang kelima persekutuan perdata, yang keenam badan hukum, yang ketujuh hibah, yang kedelapan penitipan barang, yang kesembilan pinjam pakai, yang kesepuluh pinjam meminjam, yang ke-11 pemberian kuasa, yang ke-13 perjanjian untung-untungan, yang ke-14 penanggungan utang, dan yang terakhir yaitu perdamaian. Oke teman-teman, lanjut materi yang kedua yaitu posisi kontrak nominat. Hukum kontrak nominat diatur dalam buku 3 KUH Perdata yang terdiri atas 18 bab dan 631 pasal, dimulai dari pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan pasal 1864 KUH Perdata. Masing-masing bab dibagi dalam beberapa bagian. Di dalam NBW Negeri Belanda, tempat pengaturan hukum kontrak dalam buku 4 tentang Van Verbintenisme yang dimulai dari pasal 1269 NBW sampai dengan pasal 1901 NBW. Hal-hal yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perikatan pada umumnya, yaitu dalam pasal 1233 sampai dengan pasal 1312 KUH Perdata. Yang kedua, yaitu perikatan yang dilahirkan dari perjanjian, yaitu dalam pasal 1313 sampai dengan pasal 1351 KUH Perdata. Yang ketiga, yaitu hapusnya perikatan, yaitu dalam pasal 1381 sampai dengan pasal 1456 KUH Perdata. Yang keempat, yaitu jual beli, yaitu dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 pasal 1540 KUH Perdata. Yang kelima, yaitu tukar menukar, yaitu dalam pasal 1541 sampai dengan pasal 1546 KUH Perdata. Yang keenam, sewa menyewa, yaitu dalam pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata. Yang ketujuh, yaitu persetujuan untuk melakukan pekerjaan, yaitu dalam pasal 1601 sampai dengan pasal 1617 KUH Perdata. Yang kedelapan, yaitu persekutuan, yaitu dalam pasal 1618 sampai dengan pasal 1652 KUH Perdata. Yang kesembilan, yaitu badan hukum, yaitu dalam pasal 1653 sampai dengan pasal 1665 KUH Perdata. Yang ke-10, yaitu hibah, yaitu dalam pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 KUH Perdata. Yang ke-11, yaitu penitipan barang, yaitu dalam pasal 1694 sampai dengan pasal 1739 KUH Perdata. Yang ke-12, yaitu pinjam pakai, yaitu dalam pasal 1740 sampai dengan pasal 1753 KUH Perdata. Yang ketiga, yaitu pinjam meminjam,
yaitu dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata. Yang ke-14 yaitu bunga tetap atau abadi, yaitu dalam pasal 1770 sampai dengan pasal 1773 KUH Perdata. Yang ke-15 yaitu perjanjian untung-untungan, yaitu dalam pasal 1774 sampai dengan pasal 1774 sampai dengan pasal 1791 KUH Perdata. Yang ke-16 yaitu pemberian kuasa, yaitu dalam pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 KUH Perdata. Yang ke-18 yaitu penanggungan utang, yaitu dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUH Perdata. Yang ke-18 yaitu perdamaian, yaitu dalam pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 KUH Perdata. Perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan, perkumpulan hibah, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggungan utang, dan perdamaian merupakan perjanjian yang bersifat khusus yang di dalam berbagai kepustakaan hukum disebut dengan perjanjian nominat. Materi yang terakhir yaitu kontrak nominat menurut Islam. Kembali ke pengertian kontrak nominat sendiri, yaitu kontrak bernama. Jadi dalam kontrak ini pasti ada alat bukti yang bisa dijadikan sebagai pedoman, sebagai pegangan, bisa menjadi solusi jika terjadi perselisihan karena telah adanya bukti tercatat atas adanya kontrak tersebut. Melalui kontrak ini tercipta hubungan hukum, yaitu hak dan kewajiban. Pihak yang satu memiliki hak untuk menuntut atas apa yang telah tertulis di kontrak, dan pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan kontrak menurut Islam ini kan biasa disebut dengan akad atau perjanjian. Nah, akad sendiri memiliki 4 rukun. Yang pertama, ada subjek atau orang yang melakukan akad, ada objek atau sesuatu yang diakadkan, dan tujuan. Ini adalah apa tujuan dilakukannya akad tersebut, dan yang terakhir adalah kesepakatan atau zikr. Biasanya disebut dengan ijab qabul. Terima kasih telah menyimak video pemaparan materi mengenai kontrak nominat dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.